Jadi pekerjaan sales itu nggak enak. Jadi hutang yang tidak pernah lunas. Begitu udah pensiun, saya udah merdeka kan itu. Karena biasanya kalau satu orang tuh kadang-kadang menangani lebih dari bahkan 3-4 kasus dia harus nangani kan gitu. Ini belum rampung, ada lagi laporan yang harus ditangani. Nah itu makanya kadang ke bawah pulang tuh kepala masih panas. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di serial tokoh YouTube Madrasah Diniyah MTI Jakarta. Pada kali ini kita tim dari Madrasah Diniyah MTI Jakarta kebetulan datang ke rumah salah satu warga MTA, Bapak Edi, ya kebetulan juga mempunyai pengalaman di bidang kepolisian, terus kemudian juga ketua cabang ya Pak Bambang, cabang MTA cabang Bambang Lipuro. Nah kita pada malam hari ini kita akan coba mewawancari Pak Edi untuk beberapa hal yang sekiranya sangat unik seperti itu, dan nanti kita akan konfirmasi apakah itu benar atau salah. Nah sebelum kita masuk di pembicaraan, maka saya akan menyampaikan dua statement atau dua pernyataan yang akan mungkin nanti dikomentari oleh Pak Edi apakah itu benar atau salah. Yang pertama, Pak Edi ini pernah menangani kasus pembunuhan wartawan di Bantul seperti itu. Yang kedua adalah Pak Edi ini memulai untuk pengajian di daerah Bambang Lipuro yang sekarang menjadi cabang MTA cabang Bambang Lipuro. Oke, untuk mungkin sebelum kita masuk ya, kita sapa dulu Pak Edinya. Ya, assalamualaikum Pak Edi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaannya Pak? Alhamdulillah, kabar baik, semua sehat. Jadi mungkin langsung mawon ya Pak. Untuk yang pernyataan yang pertama itu Pak Edi pernah menangani kasus pembunuhan wartawan yang ada di Bantul. Itu benar atau salah Pak? Ya sebetulnya bahasa hukumnya bukan pembunuhan. Ya, penganiayaan mengakibatkan matinya orang. Jadi waktu itu kebetulan kami menjabat sebagai Kasat Reskrim Polres Bantul sekitar dari tahun 93 sampai 96. Itu kasusnya terjadi tahun 96 sih. Iya. Jadi ya disitulah salah satu pekerjaan kami. Jadi dengan tim ini targetnya adalah mengungkap kasus-kasus seperti itu ya, bukan hanya penganiayaan, ada banyak yang ditangani. Kalau namanya reskrim itu yang ditangani adalah kejahatan ya. Kejahatan ya. Jadi yang diancam sebagaimana di dalam buku KUHP kita, undang-undang hukum pidana, di sana ada pencurian misalnya, ada penganiayaan, penipuan, pembunuhan dan sebagainya. Itu salah satu pekerjaan kami ya seperti itu. Mungkin saya perkenalan dulu, mungkin saya breakdown dulu. Pak Edi ini dulu menjabat ke Kasat Reskrim di Polres Bantul. Jadi Reskrim itu menangani tentang kriminalitas gitu. Dan salah satu yang mungkin kasus yang mungkin yang mungkin ditangani adalah penganiayaan yang berujung kematian dari wartawan di Bantul itu. Kalau mungkin bisa diceritakan lebih general Pak, itu penganiayaannya kejadian seperti apa nih Pak itu dulu? Ya namanya penganiayaan, orang biasanya kalau ada penganiayaan kan bukan pembunuhan. Awalnya kan nggak serius ya, orang melihatnya cuman penganiayaan, orang dipukul kan gitu. Dipukul kepalanya, satu kepalanya rupanya mungkin pakai senjata tumbul ya. Nah sesuai hasil visum itu kan pecah retak. Jadi mengakibatkan kematian. Itu posisinya yang wartawan itu ketika dianiaya itu dikeroyok atau enggak? Enggak ada yang tahu, ngerti-ngerti ngeletak gitu aja. Kan malam, yang tahu istrinya nggak jelas. Ada orang
bertamu ngetung tibruk gitu aja gitu. Jadi kepukul gitu. Jadi secepat itu gitu loh kejadian itu seperti tiba-tiba tergeletak dan mungkin tidak sadar sampai sekarat seperti itu. Ya. Lah itu mungkin kalau dilihat secara kasusnya itu awalnya itu memang ada permasalahan atau bagaimana Pak itu Pak? Nah itu jadi tugas kita memang harus dicari tahu ya kan, banyak latar belakangnya. Jadi orang kenapa ada terjadi seperti itu kan pasti ada sebabnya. Nah ini yang susah kan di situ banyak sekali. Jadi orang katakanlah orang menganiaya orang kan bermacam-macam, ada dendam mungkin ya. Terus kalau bisa juga urusan perempuan aja bisa seperti itu, urusan warisan dan banyak sekali latar belakang yang menyebabkan terjadinya. Kalau untuk kasus itu sendiri itu berapa lama nggak Pak sampai mungkin ditemukan pelakunya seperti itu Pak dulu itu? Jadi cukup lama itu juga, cukup lama. Jadi hingga saya pindah waktu itu kan belum terungkap, terungkap. Jadi ya memang nggak semua kasus bisa diungkap ya. Ada beberapa yang tidak bisa diungkap, banyak juga yang bisa diungkap gitu. Jadi untuk gitu mungkin sebagai orang mungkin ya awam tentang bagaimana proses hukum, apalagi tentang penyelidikan seperti itu, untuk kasus-kasus itu mungkin apakah ada kadaluarsanya Pak? Dalam arti ketika mungkin pembunuhan atau pripun itu ketika ada polisi yang sudah menangani kasus itu apakah ada waktunya untuk dalam arti di stop untuk tidak dilanjutkan atau pripun itu jadi, apakah keputusan apa yang menyebabkan di stop Pak biasanya? Jadi ada beberapa hal yang menyebabkan kasus itu dihentikan, diantaranya kadaluarsa demi hukum. Kemudian dia demi hukum itu kan misalnya tersangkanya meninggal dunia, kan demi hukum harus dihentikan. Kalau aduannya dicabut, karena gitu ya. Jadi, kalau untuk kadaluarsa itu berapa lama ya Pak satu kasus? Macam-macam, tergantung ancaman hukumannya. Jadi tidak semua kasus sama. Tapi waktunya itu agak panjang ya biasanya. Ya. Dari pertama ditemukan itu sampai kadaluarsa itu biasanya berapa lama? Tergantung ancaman hukumannya. Gitu kan. Misalnya ada kasus ancaman hukumannya 5 tahun, kadaluarsanya sekian tahun. Misalnya kemudian ada kasus ini ancaman hukumannya 12 tahun, kadaluarsanya sekian tahun, ada semua ada. Tidak sama jadi. Tidak sama. Misalnya kasus ya bermacam-macam kasus yang ancaman hukumannya berbeda-beda, tentunya masa kadaluarsanya berbeda-beda. Untuk ancaman mungkin ini dalam arti saya bertanya sebagai orang yang awam dalam arti belum pernah mendapatkan pelajaran tentang hukum. Yang kedua mungkin beberapa hal yang saya temukan di lingkungan kita sehari-hari seperti itu mungkin akan saya tanyakan kepada Pak Edi seperti itu. Jadi posisinya bukan orang yang ahli hukum seperti itu, jadi bukan menguji Pak Edi tapi hanya bertanya beberapa hal yang mungkin kita belum tahu dan ada di sekitar kita seperti itu. Yang tadi yang pertama adalah kadaluarsa ya. Jadi kadaluarsa hukum itu tergantung ancaman hukumannya. Jenis untuk beberapa kasus-kasus yang dalam arti tidak terungkap pelakunya, itu apakah juga termasuk bisa dikategorikan kadaluarsa? Dalam arti ada kadaluarsa tapi tidak ketemu pelakunya itu pripun Pak? Ya bisa jadi kalau sekian lama kan nggak terungkap ya, mulai dilakukan penyelidikan terus dia nggak bisa ngungkap ya bisa kadaluarsa. Berarti termasuk termasuk faktor hukum itu maksudnya hukum itu kadaluarsa seperti itu. Iya. Jadi kan orang katakanlah ini kan ada batasnya juga ya, mungkin orang dan nasibnya dia mungkin dia ngumpet, jadi sendiri kan dalam pelarian juga merasa terhukum sebetulnya. Ya dah. Jadi dia lari, dia ngumpet bagaimana caranya tidak ditemukan polisi, dia kan pindah-pindah, dia sepertinya menjalani hukuman gitu. Berarti memang ada kemungkinan tidak terungkap akhirnya kadaluarsa. Ya bisa jadi. Terus kalau saya lihat nih Pak di kepolisian itu ada banyak kasus, nanti ada banyak aduan mungkin gitu, ada banyak pelanggaran hukum yang ada di masyarakat dan itu diketahui polisi itu kan
biasanya ada banyak nih Pak kasus-kasusnya itu. Yeah. Itu untuk memilahnya itu pribadi Pak. Kadang-kadang saya mikir, wah ini setiap ada di koran atau pribadi kan ada banyak sekali kejahatan kriminal. Itu cara memilahnya pribadi itu Pak, dulu Pak, sistemnya. Jadi kita kan di dalam satuan kan ada beberapa, dibagi beberapa unit ya. Ada unit 1, 2, 3, dan 4 misalnya kayak gitu. Oh ini kasus khusus misalnya kejahatan terhadap perempuan dan anak. Ini kasus ini bagian ini tanah dan bangunan misalnya. Kalau ini khusus kejahatan terhadap negara kan gitu loh. Terus yang ini kriminal misalnya kejahatan keras. Jadi dibagi. Begitu ada kejadian ini kasus apa? Oh ini dimasukkan ke divisi yang sesuai. Ya, jadi ya bukan dikerjakan sendiri kan, di situ banyak, makanya banyak anggota, banyak unit di dalam satuan kita tuh banyak unit 1, 2, 3, 4 ya. Kalau ini tergantung nanti kalau dibentuk, oh ini kejahatannya khusus ya kita di luar unit-unit itu kita bentuk tim khusus untuk menangani suatu masalah. Kalau kita anggap itu suatu kasus yang sangat menonjol misalnya ya. Jadi mau melibatkan beberapa orang, bukan hanya serse aja, kadang-kadang di luar serse dilibatkan di situ. Kalau ada pembentukan, saya juga tertarik ini Pak tentang pembentukan tim khusus seperti itu kan, berarti kan sudah ada pembagiannya, tetapi ketika ada mungkin kasus khusus menonjol itu ada pembagian, maksudnya ada pembentukan tim baru. Untuk pembentukan itu mungkin faktor apa Pak yang mungkin menyebabkan ada dibentuk tim yang menonjol itu seperti apa? Ya, menonjol itu kan barangkali ya tadi misalnya korbannya merupakan tokoh nasional atau public figure, kasusnya melibatkan mungkin ya yang jadi korban orang asing, itu kan suatu yang khusus kan gitu loh, harus jadi perhatian kita gitu loh. Sehingga ini juga perlu penanganan khusus kan gitu loh gitu ya. Nah kalau udah gitu melibatkan banyak orang-orang yang khusus juga. Ini ahli apa, ini ahli apa, ini ahli apa, kita kumpulkan kan. Selama Pak Edi ini di bidang reskrim ya Pak, itu mungkin ada kasus Pak yang panjang, maksudnya panjang sekali itu ada nggak Pak? Mungkin waktunya itu ketika ditangani itu sangat lama gitu. Iya. Tapi akhirnya ketemu, itu ada nggak Pak seperti itu Pak? Kalau itu ya ada juga sih kasus misalnya pembunuhan lama akhirnya baru ketemu kan gitu loh. Dan tidak sengaja misalnya kayak gitu loh, kadang-kadang ada informasi yang mungkin bagi orang, sebagian orang tidak berharga, tapi bagi polisi ini berharga sekali dikembangkan kan. Bisa jadi sepertinya kasus sudah mau lupa, ternyata oh ini kasus pembunuhan yang dulu, orang banyak yang sudah lupa, ternyata terungkap belakangan. Itu sering terjadi seperti itu, termasuk pencurian misalnya kan gitu loh. Dulu kan zaman dulu kalau nyuri motor misalnya itu kan di apa ya namanya, kanibal itu loh, di rangkanya itu dibuang di Kali Progo. Dulu zaman Cibantul di Kali Progo banyak sekali rangka, itu yang nomor rangka motor ya. Dulu motor itu nomor rangkanya udah dihilangin. Jadi sindikat gitu. Iya, sindikat seperti itu. Untuk kasus-kasus yang apa namanya, mungkin Pak Adi kan pernah menangani yang kasus yang mungkin dari ringan ya, dan nanti ringan itu tidak mungkin, biasanya persepsi ringan itu tidak sampai ada kematian, sampai yang ada kematian. Kalau dari pengalaman Pak Edi Pak, itu kalau kasus yang soal kematian itu apakah apa gitu Pak namanya, kan ada, kalau biasanya saya lihat di TV-TV seperti itu Pak, itu ada namanya kuburannya dibongkar kemudian diotopsi. Nah itu juga termasuk dari reskrim atau dari pikun Pak itu Pak? Jadi reskrim, jadi penyidik. Dari penyidik. Awalnya barangkali kematiannya dianggap wajar awalnya ya, sehingga dikubur sebagaimana umumnya. Nah, ternyata di kemudian hari berkembang, oh ini sepertinya ini kok nggak wajar misalnya. Ada isu seperti itu, kemudian biasanya kan lapor ke kepolisian. Pak ini curiga matinya karena ini kan gitu loh, walaupun awalnya nggak pernah ada yang curiga kan. Ya wajib itu hukumnya untuk gali kubur, untuk otopsi. Iya, jadi ketika jenazah yang sudah dikubur digali, diotopsi itu baunya luar biasa. Kalau nggak biasa muntah itu nanti. Tetapi kalau secara biologis nih Pak, itu
kalau kematiannya itu berarti masih hitungan hari nih, udah berarti belum sampai beberapa bulan gitu. Iya, mungkin aja beberapa bulan. Oh, masih bisa gitu? Masih bisa. Misalnya kasus-kasus misalnya pembunuhan dengan diracun misalnya. Di organ itu kan organ dalam manusia itu kan nanti masih ada racunnya di situ. Ya, itu nanti melibatkan laboratorium forensik, di sana ada toksikologi kan cari racun-racun di situ. Oh, misalnya di dalam organ tubuhnya ditemukan unsur racun jenis ini. Ya, ini akhirnya kita reskrim punya kewajiban mengembangkan siapa yang bunuh diracun, ini siapa kira-kira kan gitu. Berarti memang saya kira itu dulu itu ketika otopsi ya. Otopsi itu membongkar makam itu biasanya mungkin batasnya seminggu atau berapa. Saya kira nggak sampai bulanan. Maksudnya kan soalnya kan kalau secara biologis nih Pak, tubuh manusia itu ketika udah meninggal kemudian dikubur, kemudian dalam 1 minggu 1 bulan itu kan ada proses penguraian. Nah, seperti itu kan mungkin bisa mengurangi mengurangi hilangnya unsur-unsur tertentu misalnya kayak gitu ya. Iya, tapi kan bisa aja misalnya ada tulang patah misalnya kan kita nggak tahu. Loh, ini kok tulangnya patah kan gitu loh. Iya, kalau misalnya kematian wajar mungkin tidak ada kekerasan terhadap fisik sebelum meninggal kan tulangnya normal itu begitu digali loh, kok ini ada rusuknya, ada beberapa yang patah, ada racun. Jadi untuk mencari seperti itu. Tadi kalau racun tadi bisa di ini, kalau ini yang fisik kan bisa. Dan keputusan-keputusan seperti itu kan akan mempengaruhi mungkin di pengadilan seperti itu Pak. Ya. Lah kalau mungkin gini Pak, mungkin ini juga informasi untuk beberapa orang yang awam ketika ada di pengadilan seperti itu Pak. Kalau contohnya prosedurnya ketika kita menangkap pembunuh seperti itu, ada kasus pembunuhan, kemudian yang pelakunya itu tertangkap, itu sampai ke pengadilan divonis itu langkahnya pripun Pak? Kalau dari jadi begitu ada kasus ya kita lakukan penyelidikan ini pidana atau bukan. Kalau pidana ditingkatkan menjadi penyidikan. Jadi antara penyelidikan dan penyidikan itu beda. Kalau udah mulai penyidikan, ada prosedurnya. Kita mulai penyidikan, ini memberitahukan ke jaksa, membuat surat perintah SPDP, dimulainya penyidikan, kan gitu loh. Dari situ kita dibatasi. Apalagi misalnya, ini jelas bukti-bukti sudah mengarah kepada A sebagai tersangkanya misalnya kayak gitu loh. Kita berani yakin ini tersangkanya, kita tangkap misalnya. Begitu kita tangkap, kita tahan, itu ada batas waktunya penahanan. Berarti ketika penahanan atas batas waktunya berarti penyidikan juga ada batas itu. Iya, harus dikebut. Gitu. Kalau saya berani nangkep orang, nahan orang, paling tahap kita akan ada kewenangan nahan 20 hari pertama. Kita harus berupaya itu 20 hari itu memproses, memberkaskan gitu loh. Kalau misalnya ini belum selesai, kita bisa melakukan perpanjangan 40 hari lagi ke kejaksaan, perpanjang. Nanti kalau belum selesai, perpanjangan lagi ke pengadilan. Jadi terus saya bisa itu. Berarti saya kira itu ketika penyidikan itu tidak ada batas waktunya gitu. Ada. Berarti pekerjaannya sangat ada deadline-nya seperti itu. Makanya jadi pekerjaan saya itu nggak enak. Jadi hutang yang tidak pernah lunas. Begitu udah pensiun saya udah merdeka kan itu. Karena biasanya kalau satu orang tuh kadang-kadang menangani lebih dari bahkan 3-4 kasus dia harus nangani kan gitu. Ini belum rampung, ada lagi laporan yang harus ditangani. Nah itu makanya kadang kebawa pulang tuh kepala masih panas. Dan ketika mungkin ada ditangkap, dimasukkan ke dalam penjara seperti itu, ditahan kemudian dilakukan proses penyidikan. Ketika prosesnya itu sampai mungkin penambahan penyidikan, tapi akhirnya tidak terungkap, itu gimana Pak? Kalau masalah kita udah mulai menahan, ya, jadi kan kita sudah yakin ini tersangkanya. Nanti kan ini begitu berkas kita sudah buat, nanti kirimkan ke kejaksaan. Kejaksaan mengatakan sudah lengkap, ya sudah.
kita kemudian menyerahkan tersangka dan barang buktinya ke kejaksaan untuk dilakukan penuntutan. Selanjutnya ke pengadilan kan, ke nanti sidang. Kalau misalnya diserahkan ke kejaksaan, jaksa mengatakan, oh ini belum lengkap ini, polisi kamu tambahkan ini, saksi ini, minta-mintain keterangan ini, carikan bukti lain yang untuk mendukung ini. Karena nanti jaksa itu mempertahankan ini bahwa tersangka ini benar-benar yang melakukan kejahatan itu. Jadi dia berdebat di depan sidang. Jadi jaksa harus benar-benar yakin bahwa dia adalah pelakunya kan gitu. Kalau jaksa belum yakin, dia minta kepada polisi sebagai penyidik untuk meyakinkan jaksa bahwa dia memang pelaku dengan bukti-bukti yang ada kan gitu. Sehingga nanti terbukti atau tidak itu nanti di depan sidang. Berarti ketika mungkin ini salah satu juga ilmu nggih Pak. Jaksa itu berarti hitungannya adalah penuntut untuk seseorang yang mungkin diduga pelaku seperti itu Pak. Jadi posisinya adalah mungkin pengacara polisi seperti itu. Pengacara negara. Pengacara negara. Jadi pengacara negara dia. Jadi polisi memberkas, oh ini tersangkanya, jaksa yang menuntut. Jadi mungkin ini salah satu bentuk apa ini? Mungkin yang belum tahu jaksa itu kan biasanya jaksa itu kan menuntut, tapi menuntut seperti apa? Ini berarti ini adalah mungkin sudah dijelaskan Pak Edi bahwa jaksa itu adalah orang yang menuntut pelaku seperti itu yang supaya dihukum. Dan bukti-buktinya itu dikumpulkan dari kepolisian. Seperti itu. Jadi ini salah satu bentuk ilmu. Nanti hakim itu menjadi yakin dengan bukti-bukti keterangan yang diajukan polisi yang sudah dikemas di depan jaksa bisa meyakinkan kepada hakim bahwa ini benar pelakunya. Akhirnya hakim dengan bukti yang ada ditambah keyakinannya, dia bisa memutus seseorang itu bersalah atau tidak, karena hakim itu kan atas nama Tuhan kan. Tetapi ketika di persidangan itu kan biasanya juga ada pengacara dari pelaku. Itu kalau dilihat secara apa nggih Pak, secara hukum itu kan diperbolehkan. Boleh. Dan ketika mungkin ada beberapa, mungkin saya pernah juga baca di berita di TV ataupun di media cetak itu, ketika ada pengacara dari pelaku itu memenangkan gugatan itu pribadi Pak, itu biasanya kejadiannya itu seperti apa? Biasanya kan sudah diselidiki oleh kepolisian, tetapi oleh pengacara pelaku itu digagalkan itu pribadi. Kalau gugatan biasanya masalah perdata itu. Perdata. Iya. Kalau misalnya pidana jarang gugatan itu. Misalnya paling nuntut pra peradilan. Ada pra peradilan ya, beda ya. Karena pra peradilan itu adalah hak setiap tersangka. Iya. Apa yang dilakukan polisi ini benar enggak? Jangan-jangan polisi ini sewenang-wenang menahan orang, menangkap orang. Nah, itu ada pengacara. Polisi tak pra peradilan ini kan gitu. Nanti di depan sidang dibuktikan itu hakim tunggal nanti. Misalnya penahanan polisi nggak sah. Karena gini-gini itu jaksa nuntut supaya penahanannya dibatalkan, ini dibebaskan. Nanti di sidang itu, sidang pra peradilan hakimnya hakim tunggal. Nanti keputusannya apa yang dilakukan polisi sesuai dengan hukum, akhirnya dia kalah kan gitu loh. Kayak gitu loh. Pra peradilan. Beberapa hal yang mungkin dilihat ya, itu memang yang sering mungkin ada pengacara dari pelaku itu atau tersangka itu, mungkin tersangka ya Pak, itu menang itu biasanya di perdata ya Pak? Biasanya di gugatan perdata ya. Kalau yang pidana itu jarang biasanya kayak gitu. Ini salah satu bentuk informasi ataupun ilmu baru ya yang bisa kita terima dari Pak Edi, karena sangat awam sekali tentang bagaimana sistem mekanisme seperti ini, karena yang biasanya kita cuma melihat di TV, dan di TV itu kan tidak terlalu detail, biasanya cuma hanya isunya aja yang ditampilkan, kemudian pelakunya aja, tetapi tidak, prosesnya itu mungkin tidak terlalu ditampilkan. Susah kalau kayak gitu, susah. Ya saya juga pernah hampir berhari-hari nangani kasus keluar daerah gitu. Nggak ketemu juga sampai nyebrang pulau ke sana, nggak ketemu juga. Udah bekal habis kan gitu loh. Padahal saya ngajak anggota kan gitu loh.
saya ngajak anggota, ini anggota harus makan tiap hari kan gitu. Ya alhamdulillah banyak teman-teman di sana kan ngerti gitu, ini dengan ini tim dari Jogja, dia biasanya kan bantu kita ya, walaupun kita nggak minta dia bantu. Paling nggak bantu hotel, bantu makan deh. Kalau seperti itu memang apakah sebenarnya dari pemerintah, maksudnya dari negara itu udah membiayai Pak seperti ya, itu? sebetulnya kan iya, dibiayai, semua dibiayai. Ternyata kan kadang-kadang nggak cukup kan gitu loh, kita nggak tahu, nggak bisa prediksi ya. Berapa hari pernah saya sampai sekitar 2 minggu harus sampai Jakarta berhari-hari, yang awalnya makannya di restoran, terus akhir-akhir tuh makannya di kaki lima, makan ketoprak pinggir jalan gitu. Itu nggak kaget. Terus pindah sampai kita harus nyebrang ke Lampung, untuk sana berhari-hari sampai ke Lubuk Linggo dan sebagainya. Ya sudah, itu risiko kita. Risiko pekerjaan begitu. Jadi belum lagi kalau misalnya, wah ini kayaknya nggak bisa terungkap, ada nggak tersangka yang lari. Dulu kan seperti itu, saya pernah gitu. Jadi nyari dulu ada pengeboran pencurian minyak ya, yang jalur Cilacap ke Rebulu itu dibor, dicuri gitu loh. Itu juga. Ya itu akhirnya itu kesulitan kita sampai di daerah Palembang sana ya. Wes nyari yang lain aja. Ada nggak kasus jambret yang pelakunya lari ke sini? Ada kan? Dikirim datanya. Waktu itu sudah. Akhirnya di satu wilayah di sana itu kan ada satu wilayah yang kalau ada orang asing datang itu, para pelaku kejahatan tuh sudah diusir. Sehingga waktu itu kita juga hati-hati. Kita datang ke kantor polisi setempat, kita minta satu anggota untuk backup kita bawa ke hotel sebagai petunjuk. Kalau kita datang ke kepolisian ke setempat itu ketahuan orang banyak misalnya gitu, wah ini polisi dari luar, akhirnya dia barangkali punya saudara apa, susah, memang susah. Nah, alhamdulillah waktu itu ya ketangkep gitu loh. Akhirnya kita borgol taruh di mobil, berapa hari dia nggak mau makan, ya sudah terserah, saya bawa sampai Jogja. Jadi luar biasa gitu, maksudnya mungkin ketika banyak orang tidur, banyak orang yang beristirahat di rumah itu, tugas kepolisian itu masih jalan seperti itu. Betul. Luar biasa. Jadi saya cerita pengalaman dulu ya, pertama masuk di Lampung, saya tidur di hotel Marco Polo, hotel berbintang, kan bagus. Begitu hari berikutnya saya harus jalan yang menyelusuri itu tadi info-info, tidur di tengah hutan. Jadi ada hotel pun di Tulang Bawang dulu, Tulang Bawang itu satu, ada hotel di tengah hutan pun sudah pagarnya ditutup. Artinya kan kamar aja udah nggak ada kan gitu. Akhirnya jalan lagi, tidur di Pospol Tulang Bawang, pos polisi di tengah hutan itu terbuka gitu ya, nyamuk banyak sekali, udah nggak terasa. Nanti pagi udah bangun segar gitu. Jadi berarti memang harus tahan banteng gitu. Ya, kalau masih muda enak gitu. Tapi kalau udah tua ya jangan coba-coba. Luar enaknya di situ. Jadi ini salah satu bentuk apa nih, pengalaman hidup yang sangat luar biasa ya. Iya. Jadi orang-orang yang biasanya itu bekerja saya itu susah, saya harus bangun pagi, kemudian sore baru pulang, ternyata masih ada pekerjaan ya. Ada 7 kali 24 jam. Sampai ada di hutan dan lain-lain. Iya. Itu dulu ada yang pernah saya hitungin, saya 36 jam nggak tidur. Dulu waktu mungkin belum ingat juga lagi, di Kaliopak itu kan ada anak-anak pramuka tenggelam gitu. Kalau pas ini itu begitu tenggelam, berapa orang ya, 21 atau berapa itu lupa saya, 15 atau 21. Iya, begitu terangkat tuh mukanya udah pada berubah, wajahnya tuh berubah, orang tuanya nggak kenali. Jadi kita bawa ke Sarjito ya, di otopsi itu kan gitu loh, belum ini banyak orang yang nggak kenal, akhirnya banyak yang ketukar, dikira anaknya terus bukan ya, kita kan nungguin terus itu mantau terus itu. Jadi kadang-kadang tadi waktu kayak gitu loh, saya pernah tadi ngalami kasus 36 jam nggak tidur, apalagi ini kan loh, kalau digaji lembur berapa gajinya gitu. Tapi begitu ada kasus terus terungkap, itu rasanya capek, itu hilang itu loh. Jadi dengan mudah hilang, dengan rasa kepuasan gitu loh, ini sudah. Jadi Masya Allah, ini
bentuk apa ya, edukasi untuk kita juga bahwa memang dedikasi untuk pekerja itu perlu, dan memang ketika kita memilih suatu pekerjaan itu memang harus tahu, dan arti kita harus sungguh-sungguh dalam mengerjakannya seperti itu. Serius seperti itu. Mungkin itu untuk yang statement yang pertama tentang tadi pengalaman Pak Edi tentang di kepolisian, beberapa kasus-kasus yang sudah diungkap ataupun ketika pengalaman ketika mencari pelaku seperti itu yang sampai ke hutan-hutan seperti itu. Untuk yang statement kedua Pak ini tentang perjalanan membangun MTA cabang Bambang Lipuro. Itu dulu katanya itu berpindah dari apa namanya, dari beberapa rumah kemudian baru ada mahasiswa. Itu bagaimana Pak dulu itu Pak? Jadi sebetulnya Bambang Lipuro itu pindahan binaan Pundong. Saya ikut ngaji di sana kurang lebih 5 atau 6 bulan. Tahu-tahu yang ketempatan itu nggak berani. Jadi rumahnya untuk ngaji itu dia nggak berani. Padahal dulunya dia aman-aman aja kan, nyaman-nyaman. Tapi kok tiba-tiba dia ke rumah minta supaya ngajinya dipindah di tempat kami kan gitu loh, dengan alasan tadi keamanan. Dia digeruduk, takut ini kita kasih penjelasan. Kalau merasa terancam kita lapor ke polsek aja biar dijaga. Dia tetap nggak mau. Bukan itu alasannya, karena nanti kalau sempat rumah ini digeruduk nanti anak-anak takut trauma karena gitu lah. Padahal waktu itu juga baru banyak yang lama-lama tuh. Tapi mungkin karena namanya Pak Nasiruddin, dia tahu saya polisi, akhirnya dia ke rumah saya. Akhirnya sore sampai menjelang maghrib, Pak ya ini pengurusnya mana? Waktu saya nggak ngerti. Pengurusnya disuruh kesini aja Pak, kita berembuk. Saya bilang gitu. Saya ini kan warga baru, saya bilang gitu. Akhirnya ya tadi sudah ngumpul, selesai maghrib kita bahas lagi. Nah ini rumah saya seperti ini, kalau untuk ngaji nggak pas, saya bilang gitu. Tapi saya coba nih rumah kakak saya yang sebelah ini kosong, saya bilang gitu. Tapi tak tanya dulu boleh nggak untuk ngaji, gitu loh. Jadi akhirnya saya telepon kakak saya, Mas boleh nggak untuk ngaji MTA atau apa juga nggak ngerti kakak saya kan gitu. Karena nggak di rumah dia, waktu itu di daerah Indramayu tugasnya. Ya silahkan, akhirnya itu karena diizinkan. Nah dari situ mulai Desember 2011 itu pindah sih ngaji di tempat kami. Saya menarik Pak untuk apa namanya melihat ketenangan Bapak dalam mungkin situasi yang mungkin dilihat orang itu tidak biasa ataupun genting ataupun mungkin tidak enak, membahayakan gitu seperti itu mungkin menurut Bapak nih Pak, itu bagaimana untuk mengatasi ketidaknyamanan hati dalam arti wah takut diguduk itu bagaimana Pak? Itu sebenarnya kalau dilihat secara prosedurnya itu kita bisa minta bantuan ke polisi itu bagaimana Pak itu Pak? Iya, kalau misalnya orang itu kan nggak boleh memaksakan kehendak. Iya, apalagi main hakim sendiri kan nggak bisa. Makanya saya dari dari hal yang seperti itu, setiap orang nggak boleh main hakim sendiri, kan gitu loh. Nah, kita nggak pernah berpikir takut, karena semua ada sanksinya seperti itu. Makanya orang mau berbuat apapun, ya silakan. Nah, kan gitu loh. Berarti mungkin salah satunya dari pengalaman Bapak tentang beberapa pekerjaan Bapak, jadi mungkin ketika ada beberapa hal yang dirasa itu tidak aman untuk orang-orang biasa itu lebih tenang seperti itu, dan berarti sering menangani beberapa hal yang genting seperti itu. Orang biasanya karena nggak tahu ya, jadi panik ya gini. Tapi kalau kita tahu ya santai mawar. Nggak tahu gitu. Semua ada risiko hukumnya kan. Orang berbuat sesuatu harus dipertanggungjawabkan. Semua ada pertanggungjawaban di depan hukum. Nggak boleh main hakim sendiri kan gitu loh. Kamu marah boleh teriak-teriak, tapi mukul jangan. Gitu. Kalau mukul beda urusannya kan, kira-kira gitu loh. Jadi nggak perlu takut kita. Jadi dari awalnya dari mungkin Pak Nasir ke rumah Pak Nasir, kemudian pindah ke rumah saudara Pak Edi. Sampai pembangunan cabang Bambang Lipuro itu kapan Pak itu mulai pembangunan cabang? Jadi pembangunan sendiri kan sampai sekarang
berhenti. Karena dulu kan ya memang begitu ngaji di rumah itu didatengin RT sama warga, sama Pak RT sama Pak Dukuh mengatasnamakan warga nggak boleh untuk ngaji gitu. Lah saya bilang kaget, loh jenengan ini gimana? Ini ngaji, ini dikaji Al-Quran As-Sunnah. Kok nggak boleh? Apa alasannya? Dia nggak bisa ngomong. Ini sebatas mungkin persepsi mengatasnamakan warga gitu loh. Justru saya juga nggak ngerti. Saya itu ya mungkin ya karena ketidaktahuan saya ya tentang MTA. Rupanya orang-orang di sekitar saya itu udah tahu MTA itu apa. Gitu loh. Karena waktu itu saya ya katakanlah aktivis di masjid itu, saya pengurus masjid di rumah itu. Saya ngomong, ada pengajian MTA bagus loh. Saya bilang gitu kan. Itu pas rapat pengurus masjid, rapat komplit itu banyak orang semua. Udah ada pengajian MTA bagus ya. Gimana kalau MTA itu diajak ngaji di sini? Saya bilang gitu. Rupanya orang-orang itu udah ngerti MTA itu apa. Jadi semua orang itu nggak setuju. Hanya satu orang waktu itu yang ini karena dia bendahara ya. Saya kan ketuanya, dia bendahara. Apa-apa mas, tapi nanti tiap bulan dievaluasi loh. Ini apa lagi yang ngaji kok dievaluasi. Ternyata jadi MTA itu yang berkembang di masyarakat kami itu negatif. Yang mungkin persepsi isu-isu yang mungkin belum tahu itu benar atau salah, kemudian dipercaya oleh masyarakat seperti itu. Sehingga saya ngaji mau mulai ngaji di rumah kan orang datang mengatasnamakan warga nggak boleh loh. Saya makin penasaran saya. Begitu dia mengatakan nggak bisa, wes besok. Itu kan kalau salah itu malam Rabu ya, malam Jumat, besok malam Jumat Kliwon itu ngumpul warga, kesempatan saya untuk ngomong. Jadi waktu malam Jumat berikutnya saya sudah siapkan. Nanti acara Jumat Kliwon kalau perlu pakai sound system yang besar biar saya ngomong semua orang dengar. Saya bilang gitu. Saya mau duduknya di mana, saya udah ini kebetulan yang ketempatan itu kan ada ini anggota polisi juga. Jadi sore tak siapin lampu yang remang-remang, tak suruh ganti yang besar yang terang gitu loh. Saya duduknya bisa milih sehingga saya bisa melihat semua orang, saya bisa ngomong. Akhirnya malam Jumat itu benar saya ngomong. Siapa yang enggak suka, yang tidak mengizinkan di rumah saya untuk ngaji, nggak ada yang berani jawab. Pak Dugo, Pak RT itu datang atas nama warga yang mana, nggak ada yang ngomong, nggak berani. Terus saya ngomong banyak gitu lah, kasihan juga dia, akhirnya dia diem aja orang-orang sudah. Berarti mungkin belum tahu saja. Yang pertama mungkin, yang kedua adalah masih mempercayai isu-isu yang mungkin belum dikonfirmasi itu benar atau salah ya. Tapi ya sampai sekarang kalau bangunannya ya orang nggak mau tanda tangan. Di lingkungan kami nggak mau tanda tangan, pokoknya nggak tanda tangan gitu loh. Jadi di MB juga belum ada, ya mudah-mudahan besok kan di MB diganti. Nah, nggak perlu izin kan gitu. Ada aturan baru seperti itu. Dan kemudian dulu kan tanah yang dibangun majelis itu kan ya istilahnya kami nanti rencana kita wakafkan untuk MTA atau dibangun dulu. Nah, maksud kami kalau udah dibangun jadi baru diwakafkan, dihibahkan ke MTA gitu loh. Ternyata belum sempat jadi, nah udah berhenti. Dan di pimpinan pusat ada kebijakan selama sertifikat itu belum atas nama MTA, belum boleh dibangun. Nah, ini ada aturan baru. Kalau dulu kan nggak ada. Dan aturan itu memang mungkin ada beberapa kasus ya, yang mungkin beberapa yang sengketa tanah. Ya, yang melatar belakangi memang ada sih. Jadi belum atas nama MTA dibangun, tahu-tahu terus dia keluar dari ngaji ambil alih itu. Jadi berdasarkan itu akhirnya jadi pimpinan pusat buat aturan seperti itu. Padahal sertifikat masih atas nama saya belum. Mungkin gitu salah satu bentuk perjuangan Pak Edi juga untuk membangun majelis MTA cabang Bambang Lipuro seperti itu. Ini suatu inspirasi yang sangat menarik. Mungkin yang tadi tentang bagaimana pekerjaan beliau tentang di kepolisian yang harus berdedikasi tinggi, juga harus mengungkap beberapa kejahatan yang
sampai sampai masuk hutan, sampai ke luar pulau seperti itu. Yang kedua adalah pengalaman beliau tentang bagaimana membangun cabang Bambang Lipuro yang kalau dilihat secara umur tuh hampir 10 tahun ya, 10 tahun lebih ya Pak? Iya, diresmikan 2013. 2013. Ya, hampir 10 tahun. Hampir 10 tahun. Luar biasa. Jadi mungkin itu Pak untuk pertemuan kali ini. Terima kasih untuk inspirasinya dan banyak sekali hal atau ilmu-ilmu yang dapat kita dapatkan dari pengalaman Pak Edi juga, dan beberapa penjelasan tentang jaksa seperti itu tadi ya. Saya juga mendapatkan ilmu baru seperti itu. Dan juga pengalaman beliau tentang membangun MTA cabang Bambang Lipuro. Mungkin itu Pak, terima kasih untuk waktunya. Kami juga minta maaf mungkin terlalu malam seperti itu. Nggak apa-apa. Mungkin itu untuk pertemuan kali ini. Terima kasih untuk perhatiannya. Kita kembali lagi di mungkin podcast selanjutnya, di tokoh-tokoh yang dapat kita wawancarai selanjutnya yang juga menginspirasi tentunya. Mungkin itu dari saya. Selaku host meminta maaf apabila ada kesalahan kata. Akhirul salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.